Huo Yuhao menggelengkan kepalanya dan menjawab, "Tidak, ini tidak dianggap kontribusi apapun. Tanpa akademi, tidak ada aku." "Tetua Xuan, apa kabar?" Tetua Xuan tersenyum setelah melihat kasih sayang yang dalam di matanya, dan menjawab, "Aku baik-baik saja. Rekan senegaranya juga baik-baik saja. Katakan apa yang terjadi hari ini." "Aku tidak berharap bahwa Kaisar Naga Douluo Long Xiayao masih hidup." Huo Yuhao menceritakan bagaimana dia memeras Jing Hongchen, dan bagaimana dia berharap perjalanan kembali tidak mulus setelah dia berhasil mencapai kesepakatan dengannya. Dia juga menjelaskan bagaimana dia bertemu Long Xiayao dan Zhang Peng di sepanjang jalan, serta bagaimana dia bertaruh dengan Long Xiayao. Setelah mendengar kisahnya, Tetua Xuan tertegun. Dia jelas menyadari kultivasi Douluo Ultimate. Meskipun Huo Yuhao diberi keuntungan besar dalam taruhan, itu masih merupakan keajaiban bahwa dia bisa memenangkan taruhan melawan Long Xiayao, mengingat usianya. Namun, Tetua Xuan juga tidak bisa tidak mengerutkan alisnya. Kemunculan kembali Kaisar Naga Douluo, serta posisinya di hadapan Shrek, jelas bukan berita baik. Setelah menghela nafas, Tetua Xuan bergumam pada dirinya sendiri, "Tetua MU, hanya setelah kamu pergi, aku menyadari betapa beratnya tanggung jawab Hall Master of the Sea God Pavilion. Akan lebih bagus jika kamu masih ada. Bukan hanya semua jenis iblis yang muncul. Bahkan teman lamamu, Kaisar Naga Douluo, telah muncul kembali." Huo Yuhao bertanya, "Tetua Xuan, konflik apa yang dialami Kaisar Naga Douluo dengan guru?" Tetua Xuan menjawab, "Mereka memiliki konflik yang mendalam dengan satu sama lain. Mereka bukan hanya lawan dan teman, mereka juga saingan cinta." Ketika dia berbicara, Tetua Xuan melepaskan alat jiwa tipe terbang kelas 8 dan meningkatkan kecepatan terbangnya dengan tajam. Dia mengurangi penipisan kekuatan jiwanya, dan kekuatan jiwanya melindungi dia dan Huo Yuhao. Dia memiliki pandangan mengenang di matanya. Tetua MU berasal dari garis keturunan Blue Lightning Tiran Dragon yang telah ada selama puluhan ribu tahun. Blue Lightning Tiran Dragon dapat berubah menjadi naga suci radian dan menjadi jiwa bela diri terbaik di dunia. Tetua MU adalah orang yang diuntungkan dari transformasi ini. Ketika dia berusia 6 tahun, dia menyelesaikan kebangkitan jiwa bela dirinya dan sangat diasuh oleh keluarganya. Akademi Shrek berbagi hubungan dekat dengan banyak aristokrat guru jiwa di benua ini. Blue Lightning Tiran Dragon secara alami disertakan. Warisan Blue Lightning Tiran Dragon telah diturunkan sejak lama. Salah satu pendiri Akademi Shrek adalah salah satunya. Puluhan ribu tahun yang lalu, mereka pernah diserang, dan itu hampir menyebabkan kehancuran warisan mereka. Meskipun warisan ini memang diturunkan, tidak banyak yang bisa mewarisinya. Di setiap generasi, hanya ada satu orang yang mewarisi warisan. Pemimpin Blue Lightning Tiran Dragon datang ke akademi kami dan menyarankan agar Tetua MU diterima di akademi sebelumnya. Akademi setuju setelah mempertimbangkan berbagai hal. Itu sebabnya Tetua MU memasuki akademi ketika dia baru berusia 8 tahun. Pada saat itu, kekuatan jiwanya sudah mencapai peringkat 20. Tidak ada yang bisa memecahkan rekornya sejak saat itu. 10 tahun kemudian, Tetua MU menjadi kapten tim Shrek dalam turnamen Duel Master Akademi Jiwa Elit Kontinental lanjutan. Pada saat itu, Tetua MU telah mencapai peringkat 69 meskipun dia baru berusia 18 tahun. Dia hanya satu langkah lagi dari memecahkan kemacetan dan mendapatkan tubuh sejati jiwa-jiwa. Tidak diragukan lagi, ini adalah pencapaian yang mengejutkan. Meskipun Shrek Seven Monsters saat ini sangat luar biasa, dan 3 dari mereka bahkan memiliki jiwa bela diri kembar, tidak satupun dari mereka yang berada di standar Tetua MU. BIBI dan Susanshi hanya di peringkat 63 dan peringkat 64. Selain itu, mereka sudah berusia 20 tahun. Tetua Xuan melanjutkan, selama turnamen itu, Tetua MU bertemu Long Xiayao dan guru jiwa remaja putri lainnya untuk pertama kalinya. Jiwa bela diri Tetua MU adalah naga suci radian, sementara jiwa bela diri Long Xiayao secara langsung berkonflik dengan miliknya. Long Xiayao memiliki naga suci kegelapan, yang juga merupakan jiwa bela diri yang terbentuk setelah transformasi. Selalu sangat sulit untuk mengatakan apakah terang atau gelap akan menang. Keduanya hanya bisa bertarung menggunakan kultivasi mereka. Pada saat itu, kekuatan jiwa Tetua MU sedikit lebih unggul, dan dia mengalahkan Long Xiayao di final. Pada saat itu, satu-satunya master jiwa perempuan yang bisa menandingi mereka berdua disebut Ye Shishui. Dia menggairahkan, dan kemampuannya juga sangat kuat. Setelah pertarungan itu, mereka bertiga belajar untuk saling menghormati. Akhirnya,
Tetua MU memimpin Akademi Shrek menuju kemenangan. Akademi Long Xiaoyao adalah runner-up, sementara tim Ye Shishui adalah di antara 4 besar. Setelah turnamen, aku tidak yakin apa yang terjadi setelah mereka lulus dari akademi masing-masing. Aku hanya tahu bahwa tetua MU, Long Xiaoyao, dan Ye Shishui bertemu satu sama lain setelah dia lulus. Mereka bertiga perlahan menjadi teman dekat setelah mereka saling menantang. Mereka berdebat, mengolah, dan menjelajahi benua bersama. Mereka menumbuhkan talenta muda pada saat itu, dan mereka juga sangat kompetitif. Masing-masing dari mereka berharap untuk mengalahkan yang lain dalam kemampuannya. Meskipun mereka teman dekat, mereka juga pesaing dekat. Mereka melakukan beberapa hal yang mengejutkan dunia para penguasa jiwa saat itu, dan kemampuan mereka meningkat secara signifikan. Tetua MU dan Long Xiaoyao juga mengembangkan perasaan untuk Ye Shishui. Mungkin itu karena mereka adalah teman, atau mungkin karena mereka berdua ingin benar-benar mengalahkan pihak lain sebelum mereka mengakui perasaan mereka, tetapi tidak satupun dari mereka yang mengaku pada Ye Shishui. Dalam sekejap mata, 10 tahun berlalu, dan mereka menjadi Soul Doulos yang bercincin 8. Mereka bahkan sedang dalam perjalanan untuk menjadi Titlet Doulos sebelum mereka berusia 30 tahun. Pada saat itu, tetua MU dan Long Xiaoyao tidak bisa mengendalikan perasaan mereka lagi. Namun, mereka sangat dekat, dan tidak ingin saling menyakiti. Tapi mereka juga tidak mau menyerah. Karena itulah mereka memberikan pilihan terakhir kepada Ye Shishui. Hari itu, mereka pergi untuk menemukan Ye Shishui bersama dan mengaku pada saat yang sama. Ye Shishui diminta untuk memilih di antara mereka berdua. Namun, dia punya perasaan untuk mereka berdua. Kultivasi dan kepribadian mereka mirip, jadi tidak ada cara baginya untuk memilih. Karena itulah Ye Shishui mengusulkan agar mereka bertarung setahun kemudian, dan dia akan berkencan dengan pemenangnya. Serius? Huo Yuhao terkejut ketika dia bertanya, masalah hati dapat diputuskan dengan cara ini? Tetua Xuan meliriknya dengan tatapan penuh makna di matanya dan menjawab, suatu hari kamu mungkin mengalami situasi seperti itu. Hal ini bahkan memotivasi sebuah tradisi di Akademi Shrek. Siapa yang memenangkan pertarungan setahun kemudian? Huo Yuhao bertanya. Tetua Xuan menjawab, tidak ada. Apa? Huo Yuhao bingung saat menatapnya. Tetua Xuan menghela napas dan berkata, itu karena tidak ada dari mereka yang pergi. Setelah mereka berpisah hari itu, Tetua MU dan Long Xiaoyao merenungkan masalah ini dalam-dalam. Akhirnya, kerinduan mereka akan cinta tidak mengalahkan rasionalitas mereka. Mereka berdua sadar bahwa kultivasi mereka terlalu mirip. Jika mereka habis-habisan, kedua belah pihak hanya akan terluka. Namun, mereka adalah teman dan bahkan saudara. Itu sebabnya mereka berdua membuat keputusan yang logis dan memproklamirkan diri menyerah. Namun, mereka masing-masing tidak mengharapkan yang lain untuk membuat pilihan yang sama. Pilihan umum mereka juga melukai Ye Shishui. Ye Shishui menunggu di tempat pertemuan selama 3 hari, tetapi tidak satupun dari mereka muncul. Dia adalah orang yang sangat sombong, dan berlari dengan marah. Baik tetua MU dan Long Xiaoyao percaya bahwa Ye Shishui bersama orang lain. Mereka memutuskan untuk fokus pada kultivasi setelah mopping selama beberapa waktu. Mereka tidak saling mencari karena mereka tidak ingin diingatkan akan masa lalu yang menyedihkan. Dalam sekejap mata, 10 tahun lagi berlalu. Tetua MU dan Long Xiaoyao membentuk keluarga mereka sendiri. Pada titik ini, Ye Shishui datang ke Akademi Shrek tiba-tiba untuk menemukan tetua MU. Mereka semua berjudul Douluo pada saat itu. Tetua MU diliputi oleh emosi ketika dia melihat Ye Shishui lagi dan tidak tahu harus berkata apa. Namun, dia tidak berharap Ye Shishui menyarankan tantangan. Meskipun dia bingung, dia tidak punya pilihan, dan dipaksa olehnya untuk menerima tantangan. Ketika mereka bubar 11 tahun yang lalu, kultivasi Ye Shishui lebih rendah daripada tetua MU dan Long Xiaoyao. Namun, dia sekarang sangat kuat setelah dia kembali untuk menemukan tetua MU. Tetua MU hampir diambang kekalahan saat dia melawannya. Namun, ia memiliki fondasi yang kuat, dan muncul sebagai pemenang menggunakan Saverness Descent-nya. Dia terkejut menyadari bahwa jiwa bela diri Ye Shishui sekarang membawa aura jahat. Guru tetua MU, yang juga Grandmaster aku, adalah Hellmaster Pavilion Dewa Laut waktu itu. Dia menunjukkan bahwa Ye Shishui telah menjadi guru jiwa jahat. Dia ingin membuatnya tinggal dan melumpuhkan kultivasinya. Meskipun tetua MU memiliki keluarga, Ye Shishui masih orang yang sangat berkesan dari masa lalunya.
Dia memohon atas namanya dan berharap bahwa Grandmaster bisa membiarkannya pergi. Namun, Grandmaster tidak mendengarkan permintaan tetua MU, karena dia percaya bahwa dia terlalu berbahaya mengingat kultivasinya. Dia menyimpannya di Akademi Shrek, tetapi tidak melakukan apapun padanya karena tetua MU. Namun, tidak ada yang tahu bahwa sekelompok penguasa jiwa jahat akan muncul beberapa hari kemudian. Mereka dipimpin oleh seorang guru jiwa jahat yang sangat kuat, dan berperang melawan Grandmaster Aku. Kedua belah pihak menderita kerugian besar, tetapi Tuan Roh jahat terkuat itu diberikan pukulan mematikan. Satu-satunya daun side adalah bahwa Ye Shishui diselamatkan. Sebelum Ye Shishui pergi, dia menatap tetua MU dengan penuh kebencian. Sejak saat itu, tetua MU menjadi sangat tertekan. Dia tidak mengerti mengapa Ye Shishui menjadi seperti itu. Tidak hanya dia menjadi tuan jiwa jahat, tapi dia bahkan bercampur dengan sekelompok tuan jiwa jahat. Lebih jauh lagi, Grandmaster Aku terluka parah, ia mematahkan sedikit kemewahan yang dimiliki tetua MU terhadapnya. Tetua MU menemani Grandmaster Aku sampai dia pulih dari cedera. Setelah itu, dia sangat ingin menemukan Long Xiaoyao untuk memahami mengapa Ye Shishui berakhir di keadaan ini. Pada saat itu, dia dipenuhi dengan amarah. Ketika tetua MU menemukan dia, kemarahan yang telah dia tekan meletus. Sebelum Long Xiaoyao bahkan bisa menjelaskan, dia sudah menyerangnya. Pertempuran antara naga suci kembar hitam dan putih menghasilkan sedikit kemenangan bagi tetua MU, tetapi kultivasi mereka masih sekitar sama. Karena ikatan persaudaraan mereka, tetua MU memutuskan untuk menyelamatkan Long Xiaoyao. Setelah pertarungan, tetua MU dan Long Xiaoyao berbicara tentang apa yang telah terjadi selama 10 tahun terakhir. Mereka terkejut menyadari bahwa mereka berdua membuat keputusan yang sama. Tetua MU juga mengerti mengapa Ye Shishui datang ke Akademi Shrek untuk menantangnya. Mereka berdua memahami karakternya, dan mereka merasa sangat bersalah padanya. Grandmaster Aku terluka karena Ye Shishui. Meskipun kesehatannya pulih, dia tidak pernah bisa pulih sepenuhnya. Setelah tetua MU dan Long Xiaoyao membahas banyak hal, mereka memutuskan untuk menemukan Ye Shishui. Terlepas dari apa yang telah terjadi, mereka perlu mengklarifikasi hal-hal dengannya. Itulah bagaimana naga suci kembar hitam dan putih muncul kembali di benua. Mereka berdua adalah titel Douluo saat itu, dan mereka memiliki kemampuan dan jiwa bela diri yang sangat besar. Reputasi mereka meningkat, dan itulah bagaimana gelar kembar naga suci mereka didirikan. Itulah juga bagaimana mereka dikenal sebagai Dewa Naga Douluo dan Kaisar Naga Douluo. Huo Yuhao merasa seperti dia kembali ke masa lalu ketika tetua Xuan menceritakan kisah ini. Dia benar-benar bisa membayangkan dua Douluo berjudul menyebabkan kegemparan di benua. Kapan aku bisa menjadi Douluo berjudul? Itu pada dasarnya adalah impian setiap guru jiwa. Huo Yuhao terseret kembali ke dunia nyata saat dia menghela nafas. Tetua Xuan tampak sedikit kesal, mereka mencari benua selama bertahun-tahun, dan akhirnya menemukannya. Mereka hampir tidak bisa mengenalinya ketika mereka menemukannya. Usianya baru 30 tahun, tetapi rambutnya putih keabu-abuan, seolah-olah dia wanita berumur 40 atau 50 tahun. Tidak hanya dia tampak jauh lebih kuyu, tetapi dia juga diliputi oleh aura jahat yang sangat tajam dan ganas. Kekhawatiran Grandmaster terwujud. Kemampuan Ye Shishui jauh melampaui harapan tetua MU dan Long Xiaoyao. Ketika dia melihat mereka berdua lagi, dia segera menyerang mereka. Kembar naga suci hitam dan putih yang mengejutkan berada di ujung yang kalah setelah mereka diserang olehnya. Bahkan ketika mereka menggabungkan kekuatan mereka, mereka masih tampak sedikit kurang. Mereka ngeri mengetahui bahwa kemampuan Ye Shishui sudah mencapai tingkat Douluo transenden. Kemampuan seorang guru roh jahat transenden tidak terbayangkan. Mereka berdua sama sekali tidak cocok untuknya. Mereka akhirnya dikalahkan dengan parah, dan terluka parah. Namun, dia tidak membunuh mereka. Dia menginterogasi mereka dan menuntut untuk tahu mengapa mereka mempermalukannya. Ye Shishui adalah orang yang sangat bangga. Dia percaya mereka berdua telah meninggalkannya. Rasa malu yang dia rasakan menyebabkan perubahan pada dirinya. Tetua MU dan Long Xiaoyao tertawa getir ketika mereka saling memandang. Mereka menceritakan apa yang mereka pikirkan saat itu. Ye Shishui tidak mempercayai mereka pada awalnya, tetapi mereka sudah diambang kematian saat itu, dan tidak mungkin berbohong. Emosi Ye Shishui berubah drastis, dan dia menyelamatkan mereka berdua. Setelah berpisah 20 tahun, mereka bertiga duduk bersama sekali lagi. Namun, persahabatan mereka tidak sedekat sebelumnya.
Ye Shishui memberitahu mereka bahwa orang yang pergi untuk menyelamatkannya di Akademi Shrek adalah suaminya. Setelah suaminya kembali, dia meninggal karena lukanya. Sebelum suaminya meninggal, ia menuangkan setengah kultivasinya ke dalam dirinya, yang mendorongnya untuk menjadi master roh jahat tingkat transenden Douluo. Tetua MU tidak mengharapkan hal-hal mencapai tahap seperti itu, dan tertegun sejenak. Kombinasi faktor menyebabkan kesalahpahaman awal untuk berkembang menjadi keadaan seperti itu. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa diharapkan oleh mereka. Long Xiaoyao bertanya pada Ye Shishui mengapa dia menjadi tuan roh jahat. Dia memberitahu mereka bahwa dia sangat marah ketika tidak satu pun dari mereka datang dan memutuskan untuk berkultivasi tanpa lelah sebelum mencari mereka untuk membalas penghinaannya. Namun, dia menjadi marah karena dia terlalu tidak sabar. Pada saat itu, dia bertemu calon suaminya, yang adalah seorang penguasa roh jahat yang kuat. Namanya adalah Zhongli. Setelah dia menyelamatkannya, dia memaksanya untuk memiliki hubungan dengan dia dan membimbing kekuatan jahatnya ke dalam jiwa bela dirinya. Ini menyebabkan transformasi dalam jiwa bela diri Ye Shishui, dan dia menjadi tuan jiwa jahat. Dia membenci tetua MU dan Long Xiaoyao, tetapi dia juga membenci suaminya. Dia percaya bahwa mereka bertiga telah menghancurkan hidupnya, padahal sebenarnya, semua yang terjadi padanya adalah karena kesombongannya. Karena keadaan telah mencapai tahap seperti itu, tetua MU dan Long Xiaoyao tidak tahu apa yang harus dilakukan. Ye Shishui bukan orang yang sama seperti sebelumnya, dan perasaan mereka terhadapnya telah berubah. Dia tidak membunuh mereka, tetapi membuat mereka bersumpah. Sejak saat itu, mereka tidak bisa lagi saling memanggil saudara. 10 tahun kemudian, mereka harus bertarung sampai mati di tempat yang tepat di mana mereka seharusnya bertarung sebelumnya. Hanya satu yang bisa bertahan. Kalau tidak, dia akan membunuh seluruh keluarga mereka. Karena mereka tidak punya pilihan, tetua MU dan Long Xiaoyao mengambil sumpah ini. Meskipun mereka bisa mengatakan bahwa kepribadian Ye Shishui telah berubah, rasa bersalah dan perasaan masa lalu mereka untuk Ye Shishui memaksa mereka untuk menyetujui permintaannya. Tetua MU memberitahu aku bahwa dia dan Long Xiaoyao saling menyalahkan. Jika tidak ada dari mereka yang menyerah, segalanya tidak akan mencapai tahap itu. 10 tahun kemudian, naga suci kembar bertemu lagi. Mereka bertarung dengan intens di bawah mata Ye Shishui. Akhirnya, keduanya terluka parah. Namun, sesuatu yang aneh terjadi pada Ye Shishui saat itu. Dia tidak tampak setua dan kuyu seperti sebelumnya, tetapi setampan bagaimana dia terlihat di masa lalu. Karena tak satu pun dari mereka yang bisa membunuh yang lain, dia bertarung lagi 10 tahun kemudian. Ini terus berlanjut, dan tetua MU dan Long Xiaoyao sudah berusia 100 tahun setelah beberapa dekade. Mereka juga menjadi transenden Douluo. Pada saat itu, Ye Shishui menghilang. Dia mengirim berita bahwa pertarungan ini akan menjadi yang terakhir, dan hanya satu yang akan selamat. Kalau tidak, dia akan menghancurkan seluruh benua. Kamu Shishui sudah di peringkat 98 saat itu. Tetua MU dan Long Xiaoyao bukan lawannya. Mereka berdua menyadari bahwa Ye Shishui telah melihat taktik mereka, saling melukai satu sama lain tanpa membunuh satu sama lain dalam perkelahian mereka. Setelah 100 tahun, perasaan naga suci kembar untuknya telah semakin dalam sekali lagi. Tetua MU memberitahu aku bahwa Ye Shishui adalah satu-satunya wanita yang pernah benar-benar dicintainya dalam hidupnya. Ini juga sama untuk Long Xiaoyao. Sebenarnya, keduanya cukup kuat untuk mengerahkan orang untuk membunuh Ye Shishui. Namun, mereka tidak melakukannya. Ye Shishui juga mengerti perasaan mereka untuknya. Dalam pesan terakhir dia mengirim mereka, dia mengatakan kepada mereka bahwa dia sudah meletakkan kebencian yang dia miliki untuk mereka. Namun, dia hanya bisa bersama pemenangnya. Ini juga merupakan hukuman terakhir mereka. Orang yang menang bisa menikahinya. Pada saat itu, istri tetua MU dan Long Xiaoyao telah meninggal. Tetua Xuan menghela napas lagi ketika dia berhenti berbicara sebentar. Huo Yuhao bertanya dengan tergesa-gesa, siapa pemenang akhirnya? Tetua Xuan menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak ada pemenang. Mereka tidak melawan pertempuran terakhir itu. Sebelum itu bisa terjadi, saudara lelaki tetua MU dan Dubusi bertempur dengan sangat intens, dan dia terluka parah dalam prosesnya. Pertarungan itu terjadi sehari sebelum dia bertarung dengan Long Xiaoyao. Menurut tetua MU, saudara laki-laki Dubusi dikirim ke sana oleh Long Xiaoyao. Setelah dia terluka sangat parah, tetua MU membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk memulihkan vitalitasnya. Namun, ia tidak bisa kembali ke masa kejayaannya sebagai naga suci radian,
dan menjadi seperti bagaimana kamu mengenalnya. Sejak saat itu, Long Xiaoyao tidak pernah muncul lagi. Tetua MU percaya bahwa dia bersama dengan Ye Shishui. Huo Yuhao sangat marah. Long Xiaoyao sangat tercela. Dia masih berani memanggil guru kakaknya? Tetua Xuan menjawab dengan tenang, sulit untuk menilai sesuatu seperti ini. Aku kira hanya Long Xiaoyao yang tahu apa yang terjadi. Aku tidak menyangka dia akan muncul kembali setelah 100 tahun. Aku tidak tahu apakah Ye Shishui masih hidup. Master jiwa jahat tidak mungkin hidup melewati 200 tahun. Aku khawatir dia mungkin telah dipengaruhi olehnya dan menjadi guru roh jahat juga. Jika itu masalahnya, itu akan menjadi bencana. Huo Yuhao menggelengkan kepalanya dan menjawab, aku pikir dia tidak. Ketika aku bertarung dengannya sekarang dan menggunakan keturunan penguasa guru, aku bentrok dengan kekuatan spiritualnya. Aku bisa mengatakan bahwa itu seluas langit berbintang. Namun, tidak ada karakteristik dari master jiwa jahat di dalamnya. Kekuatan spiritual Huo Yuhao sangat sensitif meskipun kultivasinya tidak tinggi. Selanjutnya, dia juga seorang ahli nujum. Dia dengan tegas percaya bahwa indranya tidak salah. Tetua Xuan berkata, itu bagus. Namun, Long Xiaoyao jelas ada di sini atas nama Virtueus Virtue Hall. Ada juga Scorpion Tiger Douluo, Zhang Peng. Ini sangat tidak biasa. Long Xiaoyao dari Heavenly Soul Empire, dia seharusnya tidak bergaul dengan orang-orang dari Sun Moon Empire. Jika dia benar-benar digunakan oleh Kekaisaran Sun Moon, itu berarti masalah besar. Huo Yuhao tiba-tiba memikirkan kemungkinan. Tetua Xuan, apakah kamu berpikir bahwa Kaisar Naga Douluo ada hubungannya dengan Gereja Roh Kudus yang kami temukan? Mungkin itu bahkan diciptakan oleh Kekaisaran Sun Moon? Tetua Xuan mengerutkan alisnya dan berkata, tidak mungkin. Aku perhatikan bahwa Long Xiaoyao masih peduli tentang ikatan persaudaraannya dengan Tetua MU. Kalau tidak, kalian semua akan binasa jauh sebelum kami mencapai kamu. Aku tidak berpikir ada orang yang mampu menantang Douluo Kaisar Naga dalam duel. Du Buxi bahkan tidak bisa menandingi dia. Huo Yuhao berkata, aku merasa Kaisar Naga Douluo ini adalah orang yang menghargai janji. Dia datang untuk mencari barang-barang langka dan berharga yang aku ambil. Namun, ia memutuskan untuk menyerah setelah kalah. Bisakah kita mengeksploitasi aspek kepribadiannya ini? Tetua Xuan menggelengkan kepalanya dan menjawab, Kaisar Naga Douluo telah ada selama 200 tahun. Dia tidak akan semudah itu ditangani. Namun, aku yakin dia tidak akan menyerang Akademi Shrek. Awalnya, dia menerima bimbingan Grandmaster ketika dia berkenalan dengan Tetua MU, dan juga menghabiskan beberapa waktu di Akademi Shrek. Akademi dapat dianggap sebagai dermawannya. Selama dia tidak menjadi guru jiwa jahat, aku tidak akan berpikir dia orang yang membalas kebaikan dengan tidak tahu berterima kasih. Setelah memastikan latar belakang Kaisar Naga Douluo, Huo Yuhao merasa agak berat hati, seperti waktu dan ombak menunggu tanpa manusia. Dia jauh dari kemampuan individu yang benar-benar kuat. Setelah Tetua MU meninggal, individu terkuat Shrek sekarang adalah Tetua Xuan. Dengan kemampuan peringkat 98 Tetua Xuan sebagai Douluo Transcendent, dia cukup kuat untuk meneror hampir semua orang. Namun, penampilan Du Buxi dan Long Xiaoyao sangat mengguncang stabilitas Shrek Academy. Huo Yuhao ingin menyumbangkan kekuatannya untuk memastikan keamanan akademi. Namun, dia tahu bahwa dia tidak cukup kuat. Satu-satunya cara dia bisa mencapai tingkat itu adalah dengan berkultivasi tanpa lelah. Shrek City perlahan muncul. Huo Yuhao juga memfokuskan pikirannya saat dia akan pulang. Perasaan ramah ini juga mengurangi kecemasan yang dia rasakan. Dia mengepalkan tangannya saat melihat tembok kota yang megah di kejauhan. Dia masih harus menempuh jalan panjang, tetapi dia harus mengambilnya dengan mantap, langkah demi langkah. Badai muncul di benua itu, dan satu-satunya yang bisa dilakukannya adalah menjadi lebih kuat. Itu hanya beberapa bulan sampai Elite Continental Advanced Soul Master Jiwa Duel Turnamen. Kali ini, turnamen itu akan diadakan di Kekaisaran Sun Moon. Tanpa ragu, ini akan menjadi turnamen intens lainnya. Dia dan rekan-rekannya akan menjadi kekuatan utama Akademi Shrek kali ini, dan mereka bahkan akan bersaing sebagai 7 monster Shrek. Semuanya dimulai sejak lama membela kemuliaan Shrek. Di bawah kepemimpinan Tetua Xuan, kelompok mereka mendarat beberapa mil jauhnya dari kota Shrek. Pertahanan kota Shrek cukup tegas. Bahkan orang-orang dari kota tidak berani terbang di atasnya, jangan sampai menyebabkan kesalahpahaman,
dan ini juga berlaku untuk anggota Akademi Shrek. Seiring alat jiwa dikembangkan, semua jenis alat jiwa tipe pertahanan telah dipasang di Shrek City dan Shrek Academy. Beberapa mil yang harus mereka jalani tidak ada artinya bagi kelompok mereka. Ketika Huo Yuhao melihat gerbang ke Akademi Shrek, dia mulai menangis. Baginya, ini bukan hanya akademi yang telah mendidik dan mengasuhnya. Itu adalah rumahnya. Ketika dia meninggalkan Duke's Mansion, dia mengatakan pada dirinya sendiri bahwa dia adalah seorang yatim piatu sejak saat itu. Ibunya telah meninggal, dan dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri. Akademi Shrek adalah tempat yang memberinya kehangatan, membesarkannya menjadi bakat, memberinya kekuatan, dan menjadikannya salah satu yang terbaik di antara mereka yang seusia. Dia merindukan Shrek dan semua orang dari Shrek sekarang. Semua orang bisa kembali beristirahat. Yuhao, kamu bisa tinggal di Paviliun Dewa Laut untuk sementara waktu. Aku akan mengatur tempat tinggal kamu setelah kegiatan berakhir dalam beberapa hari. Asrama yang kamu miliki di Pulau Dewata Laut telah dialokasikan untuk orang lain, Tetua Xuan memberitahu Huo Yuhao. Kegiatan? Kegiatan apa? Huo Yuhao bingung. Yan Xiaoze tahu apa yang dipikirkannya, dan tersenyum. Bocah bodoh, apa kau lupa? Sudah waktunya untuk ujian halaman dalam untuk siswa halaman luar. Huo Yuhao hanya ingat itu setelah Yan Xiaoze menyebutkannya. Ada tes masuk untuk halaman dalam Akademi Shrek setiap tahun. Itu ditargetkan pada siswa dari kelas senior di halaman luar. Ada juga siswa berbakat lainnya dari akademi lain yang ingin memasuki halaman dalam Shrek Academy. Mereka dapat menggunakan kesempatan ini untuk mengikuti tes dengan rekomendasi dari akademi mereka. Jika mereka lewat, mereka bisa menjadi bagian dari halaman dalam Akademi Shrek. Namun, sangat sulit bagi siswa dari akademi lain untuk lulus tes ini, karena Departemen Jiwa Bela Diri Akademi Shrek adalah yang terbaik di benua itu. Jika bahkan ada 1 atau 2 siswa dari akademi lain yang lulus, itu dianggap sangat baik. Sebagian besar waktu, tidak ada siswa luar yang akan berhasil. Ketika Huo Yuhao pertama kali masuk ke Akademi Shrek, dia pernah bertanya-tanya kapan gilirannya untuk mengikuti ujian memasuki halaman dalam. Namun, dia sudah menjadi bagian dari Paviliun Dewa Laut sekarang, meskipun usianya baru 17 tahun. Dinian, apakah kamu ingin aku mengikuti tes juga? Huo Yuhao berkata segera. Dia gatal untuk mengikuti tes. Yan Xiaoze memberinya ekspresi aneh dan tertawa. Kenapa? Apakah kamu ingin menyangga kemampuan kamu di depan siswa lainnya? Kamu bisa jika mau. Ketika dia mengatakan ini, Tetua Xuan dan para tetua lainnya tidak bisa menahan tawa. Mereka telah menyaksikan Huo Yuhao tumbuh dewasa. Huo Yuhao adalah murid pintu tertutup Tetua MU, dan tokoh inti di antara generasi baru dari 7 monster Shrek. Jika dia tidak bisa lulus ujian, rencana tentara tertinggi akan dianggap gagal. Huo Yuhao memerah, dan dengan lemah menukas, Aku hanya khawatir bahwa siswa lain akan merasa tidak adil jika aku tidak mengikuti tes. Tetua Xuan merasa terhibur ketika dia menjawab, cukup, kamu tidak perlu melakukan tes apapun. Fakta bahwa kamu dapat memenangkan taruhan melawan Kaisar Naga Douluo sudah membuktikan bahwa kamu telah lulus ujian. Jika aku menggunakan itu sebagai standar, tidak ada siswa yang dapat lulus ujian, selain kamu. Akan ada tes lain untuk kamu, dan itu akan lebih sulit daripada tes halaman dalam. Kamu akan berada dalam masalah kalau begitu. Tes lain untukku? Apa itu? Huo Yuhao bertanya dengan rasa ingin tahu. Senyum Tetua Xuan tumbuh. Kamu akan tahu kapan kamu tahu. Apakah kamu kembali bersama kami ke Paviliun Dewa Laut? Huo Yuhao menggelengkan kepalanya dan menjawab, tidak. Aku ingin tur akademi karena aku sudah lama tidak kembali. Baik. Tetua Xuan mengangguk dan menjawab, rekan seperjuangan kamu harus tahu bahwa kamu kembali. BBI dan sisanya sedang menunggu kamu di Tang Sekte. Setelah kamu berkeliling di akademi, kamu dapat pergi dan menemukan mereka. Baik. Setelah memberikan beberapa instruksi kepada Huo Yuhao, Tetua Xuan menghilang sebagai seberkas cahaya. Sisa tetua dan kedua dekan juga pergi. Setelah kembali ke akademi, mereka tidak perlu khawatir tentang keselamatan Huo Yuhao lagi. Senior tertua dan sisanya menungguku di Tang Sek? Maka aku harus kembali ke Sekte Tang terlebih dahulu. Saat dia memikirkan hal itu, Huo Yuhao tidak memasuki akademi, malah menuju ke kota Shrek. Pada titik ini, sosok berlari keluar dari Akademi Shrek, bergerak cukup cepat. Saat dia berbalik, sosok ini sudah mencapai di depannya.
Itu adalah seorang wanita dengan sosok tinggi dan ramping. Dia mengenakan jubah prajurit putih dengan tali perak. Rambutnya ditutupi oleh bandana, dan dia mengenakan kerudung. Saat itu awal musim semi sekarang, dan ladang di sekitar Shrek Akademi datar. Angin juga bertiup lebih kuat selama periode waktu ini, dan oleh karena itu sangat umum bagi wanita untuk mengenakan kerudung. Untuk beberapa alasan, Huo Yuhao merasa seolah-olah dia telah bertemu wanita ini sebelumnya. Pada titik ini, bandana di rambut wanita muda itu tertiup angin, dan terbang menuju Huo Yuhao. Dia meraih bandana secara tidak sadar. Pada saat ini, seluruh tubuhnya menegang, dan dia tidak bisa mengalihkan pandangannya dari wanita muda itu. Ketika bandana itu diterbangkan, rambut biru muda wanita muda itu bergoyang-goyang karena angin ketika dia membuat seruan terkejut. Rambutnya menutupi seluruh punggungnya sampai mencapai pinggulnya, menyembunyikan bentuk pantatnya. Saat dia berbalik, matanya yang biru pucat yang tanpa panik bertemu dengan tatapan Huo Yuhao. Saat mata mereka bertemu, Huo Yuhao merasa bahwa rohnya telah meninggalkan tubuhnya. Keakraban yang dia rasakan, tatapan indah dan kegembiraan yang datang dari lubuk hatinya membuatnya sulit baginya untuk mengendalikan emosinya. Dia hampir mengucapkan 3 kata dengan segera. Dewi Cahaya. Iya. Kenapa dia begitu akrab dengan Huo Yuhao? Dia tampak persis seperti Dewi Cahaya. Huo Yuhao hampir naik untuk menurunkan kerudungnya. Kamu? Huo Yuhao menemukan bahwa suaranya bergetar. Wanita muda itu hanya panik sesaat. Dia secara tidak sadar menggunakan satu tangan untuk memegang rambutnya dan mengulurkan tangan lainnya ke arah Huo Yuhao. Tangannya putih dan panjang, dan tampak sangat akrab. Memang, dia terlihat persis sama dengan Dewi Cahaya. Huo Yuhao merasakan arwahnya menjerit. Mengembalikannya. Suara wanita muda itu sangat menyenangkan di telinga, seolah-olah burung bernyanyi. Huo Yuhao mengembalikan bandana tanpa sadar. Sebelum dia sempat membuka mulut, wanita muda itu lari membawa bandana. Lapisan cahaya keemasan dilepaskan secara halus dari tubuhnya. Pada saat Huo Yuhao mampu bereaksi, dia hanya memiliki ingatan tentang sosok yang halus.